Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Selamat melaksanakan masa Advent. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memulai pendalaman kitab suci kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Engkau telah membimbing kami untuk selalu setia kepadamu, bertekun kepadamu untuk mewartakan firman dan sabdamu. Berkati, lindungi, sertailah kami dan berikanlah kami kesehatan sehingga kami mampu mewartakan firman dan sabdamu, terutama untuk diri kami, keluarga, para sahabat, saudara-saudari, para umat, dan juga orang-orang yang selalu rindu akan firman dan sabdamu. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi suatu hal yang nantinya dapat memberikan kami inspirasi untuk membentuk kelompok-kelompok penyuluhan yang efektif, efisien, dan juga dapat selalu menjadi terang dan garam untuk mewartakan firman dan sabdamu dimanapun, baik kami dan juga para orang-orang yang kami suluh dapat mewartakan firman dan sabdamu dimanapun berada. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu menjadi pribadi yang setia pada firman dan sabdamu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sampailah kita dalam pendalaman kitab suci khusus untuk perjanjian baru ini. Tiada terasa kita sudah masuk ke surat-surat Katolik. Nah, jadi memang kelompok perjanjian baru itu ada yang disebut dengan kelompok Injil, terdiri atas 4 kitab, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian ada yang masuk kepada kelompok kisah para rasul. Kemudian ada yang disebut dengan kelompok surat-surat Rasul Paulus, baik kepada jemaat dan kepada seseorang. Kemudian selanjutnya ada satu surat spesialisasi, namanya itu surat kepada orang Ibrani. Sudah kita sampaikan waktu pertemuan 2 minggu dan minggu lalu bahwa surat kepada orang Ibrani itu sampai sekarang penulisnya itu tidak mengklaim siapa yang menulisnya, tetapi dipahami bahwa penulisnya itu ada beberapa yang merupakan murid dari para rasul. Nah, kemudian kita masuk kepada surat-surat Katolik. Nah, surat-surat Katolik ini nanti ada beberapa surat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam surat-surat Katolik ini, di dalam perjanjian baru tercantum 7 surat yang bukan karangan Rasul Paulus, yang bukan tulisan Rasul Paulus. Agak segera ke-7 surat ini dijadikan suatu kelompok tersendiri meskipun asal-usulnya berbeda sekali. Kita tahu bahwa ada sepucuk surat yang dikatakan karangan atau tulisan Yakobus, lagi karangan atau tulisan Yudas, kemudian 2 pucuk surat karangan atau tulisan Petrus, dan 3 karangan atau tulisan Yohanes. Jadi surat-surat Katolik itu surat Yakobus, surat Yudas, surat Petrus yang pertama, surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, dan surat Yohanes yang ketiga. Judulnya Katolik kiranya berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan surat itu tidak tertuju kepada jemaat atau orang tertentu, melainkan kepada orang-orang Kristen pada umumnya atau Katolik. Jadi kata Katolik itu harus dipahami itu adalah umum, universal. Banyak yang gagap kitab suci, ya kan? Jadi dianggapnya Katolik itu menuju kepada suatu agama, bukan. Katolik itu adalah sifat dari gereja. 1 Kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, jadi surat-surat Katolik itu tidak ditujukan kepada umat tertentu, tidak seperti surat Rasul Paulus, jelas kan tujuannya. Kemudian tidak seperti surat kepada jemaat Ibrani. Nah, surat-surat Katolik ini ditujukan kepada
ya, seluruh orang-orang Kristen. Surat Yakobus hanya lama-kelamaan diterima oleh gereja sebagai kitab suci, ya. Jadi surat Yakobus itu ya memang cukup panjang baru diterima menjadi kitab suci. Agaknya di Mesir ya, Yakobus tidak pernah diragukan sebagai kitab suci. Justru di daerah Mesir surat Yakobus itu tidak diragukan sebagai ya salah satu kitab suci. Yakobus dikutip oleh Origenes sebagai karangan suci. Tetapi pada awal abad keempat ya, kita tahu Eusebius dari Kaisarea itu Palestina ya, mengatakan bahwa Yakobus masih ditolak oleh sementara orang. Jadi maksudnya masih ditolak. Jemaat-jemaat yang berbahasa Syria baru dalam abad keempat memasukkan Yakobus ke dalam daftar kitab-kitab sucinya. Nah, jadi harus dipahami surat Yakobus itu ya masih dipelajari oleh orang-orang pada jemaat perdana apakah itu masuk kepada kitab suci. Karena untuk memasukkan surat-surat itu ke dalam kitab suci itu butuh yang namanya proses pembelajaran yang panjang, penelitian yang panjang, kemudian